tidak pernah berbuat kebajikan sesakit Allah kau. Ya. Detik-detik meninggal, nyuakui kesalahannya, lalu nyumohon ampun pada Allah. Allah ampuni dia. Allah ampuni. Andai kata umat semua manusia di dunia ini melakukan hal yang sama seperti pemuda ini, kata Allah, pasti akan aku ampuni. Jadi meraih ampunan Allah itu mudah, Bu. Mudah. Kata Allah itu sayang kepada manusia. Iku aja aku sampaikan, makhluk yang paling disayang Allah itu bukan malaikat. Makhluk yang disayang Allah itu bukan jin, bukan. Makhluk yang disayang Allah itu manusia. Allah tahu kita itu, manusia itu lemah, cenderung berbuat salah. Tidak ada yang tidak salah. Apakah dia pejabat kah? Apakah dia pegawai kah? Apakah dia guru kah? Apakah dia ustadz kah? Apa dia ulama kah? Tidak ada yang tidak terbebas dari masalah, dari dosa. Semua manusia itu berdosa. Kullu bani Adam khata'un. Tapi kata Allah, sebaik-baik orang yang berdosa at-tawwabun, orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika kita tahu bersalah, apa keinginan Allah? Allah kalau tahu manusia itu bersalah, keinginan Allah itu Allah ingin kita mengadu kepadanya. Itu keinginan Allah. Senang hati itu. Wah punya salah ya Allah, ngadu punya. Oh bersalah ya Allah. Karena syarat untuk maghfirah, diampuni Allah tuh, syaratnya adalah pertama akui kesalahan, yang kedua mohon ampun kepada Allah. Dua itu kunci. Akui itu pertama. Jadi kalau kita ingin mengharap ampunan Allah, akui kesalahan kita. Yang kedua mohon ampun atas kesalahan kita. Ini cara kita untuk meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada kedua salah satu kurang, Allah tidak akan kasih maghfirah. Contoh, dahulu zaman Musa, iblis itu pernah iri kepada Adam. Yes, dari dulu kan sudah iri juga Adam kepada Adam. Dari awalnya iblis ini sudah iri juga kepada Adam. Kenapa iblis itu iri kepada Adam? Yang pertama karena dia merasa lebih baik keturunannya. Dalam surat Al-A'raf ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa engkau tidak mau sujud seperti mana yang aku suruh?" Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban iblis? "Ana khairum minhu." Aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Adam itu diciptakan, aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Berarti iblis itu merasanya lebih baik daripada Adam. Dan itu akan diturun-temurunkan ke Hawa. Ada tidak orang yang merasa lebih baik daripada garis keturunannya? Ada. Itu pertama. Yang kedua, kenapa iblis ini dia tidak mau sujud kepada Adam? Karena dia ketika Allah Subhanahu wa taala mau ciptakan Adam, Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mereka Pak, ada ketua musola, lalu ada orang nak pindah kemari, katakanlah dari mah jauhnya kepindah. Mulai minggu besok dia umumkan di Pak RW. Dia umumkan di RW kok. Warga kita ada mereka datang seminggu lain nyoba balik rumah, cuma yang tipu sih kolai. Tapi ketahuilah Bapak, ini besok akan jadi pengurus musola ada Pak. Apa kecil pengurus musola kok? Di mana gue dirimu? Itu yang dilakukan, yang terjadi pada syaitan, pada iblis. Ketika Allah mengatakan aku akan menciptakan manusia yang khalifah di permukaan bumi ini, pemimpin, hadis itu tumbuh irinya. Jadi yang pertama tadi kenapa iri kepada Adam? Karena dia merasa lebih baik dari keturunannya, dari fisiknya. Yang kedua karena jabatannya diambil. Ibu-ibu pernah lihat orang enggak ketika dahulu dari pegawai honorer jadi pegawai, jadi kepala sub kemudian jadi kepala, kemudian jadi pimpinan di atas. Tahu-tahu jatuh ke bawah jadi orang biasa, sakit hati. Pernah lihat tak? Padahal kita kan dari nol dulu, kenapa jatuh ke nol? Biasa saja. Mau jadi kepala kah? Mau jadi pengurus kah? Mau jadi jamaah biasa?
Tidak masalah kita. Tapi yang sakit hati itu iblis tuh. Apa? Ya tidak siap untuk jadi makhluk biasa. Tidak siap kan? Iku Adam kan ambil apa? Ya, arti kategori. Makanya orang seperti ini dia akan berusaha menjatuhkan orang yang mengambil posisinya. Dia akan berusaha, dia akan cari lah. Ketika Adam sudah diisytiharkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sakit hati, nyo cari jalan bahas supaya Adam ko jatuh. Nggak tahu melalui Adam, melalui siapanya? Melalui siapanya jatuhkan Adam? Hawa. Jadi hati-hati Pak. Kalau nggak tahu apa dijatuhkan orang, Bapak akan dijatuhkan melalui istri Bapak. Sudah banyak terjadi. Karena salah satu bentuk senjata syaitan itu adalah kaum Hawa. Ibu-ibu harus hati-hati. Kamu tidak mengecek ini butuh setan bukan? Ya, tapi ibu akan dipergunakan oleh setan kalau tidak tahu ilmunya di situ. Ya, makanya dalam surat Al-Fiqh pun anak-anakmu, istri-istrimu bisa menjadi musuh bagimu. Ya, itu. Karena tidak mampu untuk melalui kita. Orang kerasukan contohnya. Ya, ini terjadi banyak orang-orang ruqyah. Orang ruqyah itu kan setan banci benar kepada orang ruqyah. Karena dia menganggap menyakiti. Tapi ketikanya akan melawan peruqyah itu, tukang ruqyah. Tidak tahu dia no. Karena tukang ruqyah itu kan dibekali pertama adalah keimanannya harus kuat. Tidak tahu ibadahnya harus terjaga. Tidak tahu dia termasuk itu Malaysianya masuk anak dan istrinya. Nah, itu. Jadi sebenarnya peruqyah itu bukan hanya saja dibentengi, tapi juga keluarganya harus dibentengi. Ya. Karena setan itu sifatnya gitu. Karena strategi setan itu dijelaskan dalam surat Al-A'raf, nyo akan menyerang kita dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Nyo kapung Bapak. Ya, itu strategi setan itu. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maghfirah ini syaratnya adalah pertama pengakuan kesalahan kita, yang kedua adalah pengampunan dosa. Apa kata iblis kepada Musa? Musa, Adam sudah diampuni dosa oleh Allah. Aku juga ingin diampuni dosa oleh Allah. Tolong sampaikan Adam kepada Allah supaya dosaku juga diampuni oleh Allah sama seperti Adam. Mulai itu Pak. Kata Musa, baik. Sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kunci tadi. Boleh. Iblis itu boleh aku ampuni dosa, tapi syaratnya tolong dia sujud ke kuburan Adam. Kan kuncinya itu. Karena kunci iblis itu dia malah sujud. Disampaikan oleh Musa, iblis, Allah akan ampuni dosamu, tapi dengan syarat kata Allah, aku harus sujud ke kuburan Adam. Artinya akui kesalahan kan gitu. Dia akui kesalahan. Tapi apa kata iblis? Adam, dulu ketika Adam masih hidup, dia tidak mau sujud. Coba Pak. Ya, bayangkan toh. Idris saja Adam dulu tidak mau sujud. Aku lama meninggal, kasujud nomor ke kuburannya. Nah, jadi syarat pertama tidak dipenuhi oleh iblis. Tapi Adam dia mengakui kesalahannya. Apa? Di mana dia sama kesalahannya Adam Ustaz? Bacalah itu doa yang sering kita baca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Ya, mengakui kesalahannya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kata maghfirah, pengampunan Allah, yang uniknya itu selalu dakik dengan kata jannah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Jadi tidak di dalam surah Ali Imran, surat-surat lain kata maghfirah itu selalu disandingkan dengan kata jannah. Artinya apa? Kalau orang mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan surga. Jadi sebenarnya raihlah ampunan Allah pada bulan Ramadan ini. Pengampunan Allah itu adalah haknya Allah, bukan hak kita. Ya. Kita tidak bisa memastikan gara-gara ibadah kita masuk surga, enggak. Kita juga tidak bisa memastikan gara-gara puasa kita masuk surga, enggak bisa. Ya. Malah kadang-kadang nanti di akhirat kita tidak menyangka ibadah itu yang memasukkan kita ke dalam surga Allah. Kita menyangka ambo masuk surga deh gara-gara sholat subuh, ambo masuk surga deh gara-gara puasa. Tapi ternyata Allah, kamu masuk surganya bukan gara-gara ini.
Tapi ada amal ibadah dahulu yang kita lakukan, kita tidak ingat lagi amal ibadah itu ternyatanya memasukkan kita ke dalam surga Allah. Ya. Artinya yang memasukkan kita ke dalam surga itu adalah keridhaan Allah, ridho Allah. Kita kan sholat supaya Allah ridho, kan gitu kan? Kita puasa supaya Allah ridho, supaya cinta kepada kita. Ketika ridho kawa, ketika cinta kawa, akhirnya apa? Allah itu akan mengasihi kita. Akhirnya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ridho Allah itu yang kita cari. Ya, ridho Allah. Dalam kisah tasawuf Sufi Rabiatul Adawiyah, ya. Rabiatul Adawiyah seorang sufi perempuan, dia ingin selalu dekat dengan Allah. Dia ingin menjadikan Allah itu kekasihnya, supaya Allah itu menganggap dia juga kekasih. Sehingga doa Rabiatul Adawiyah itu apa, Bu? Dia tidak mengharap surga. Ya, dia tidak beribadah gara-gara neraka. Apa katanya? Ya Allah, kalau aku beribadah karena ingin mengharap surga, ya Allah, jauhkan surga itu dariku. Doanya apa? Kan? Kalau kamu beribadah hanya gara-gara ingin mengharap surga, belum tercapai di iman awak ke situ, Pak. Ya, awak kalau ditanya pasti juga dia beribadah, kamu ingin masuk surga, pasti gitu. Ya. Tapi Rabiatul Adawiyah tidak gitu. Ya Allah, ketika aku beribadah hanya gara-gara ingin mendapatkan surga, maka jauhkan surga itu dariku, ya Allah. Ketika aku beribadah gara-gara takut kepada neraka, dekatkan neraka itu kepada aku, ya Allah. Doanya, Pak. Ya, luar biasa. Yang dia harapkan bukan itu, dia harapkan ridho Allah. Kalau lah ridho Allah ada mudah semuanya. Ya. Surga neraka itu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi haknya memasukkan kita ke dalam surga itu hak Allah. Pernah terjadi pada zaman Musa alaihissalam, ada seorang umat Nabi Musa, seorang pemuda yang orang kampung itu mencap dia fasik. Fasik itu adalah keluar dari ketaatan Allah. Fasik dia, keluar ketaatan Allah. Lalu dia meninggal. Ketika dia meninggal, orang kampung itu tidak mau menyelenggarakan. Ya. Karena dia fasik, keluar dari jalan Allah, ketaatan kepada Allah. Dan satu lagi, orang kampung itu tahu sepanjang dari ketek tidak pernah berbuat kebajikan walau sedikit pun. Tidak pernah buat kebaikan. Jadi orang kampungnya apa? Orang ini fasik, jadi tidak berhak kita, tidak punya kewajiban kita untuk menyelenggarakannya. Lalu apa kata orang kampung? Orang ini tidak usah dikuburkan. Di mana taruh? Ditaruhnya di atas tahi hewan. Ini simbol dari apa? Dari kebinasaan dan kehinaan pemuda ini. Simbolnya. Lalu kemudian ketika biarkan ditaruh di tahi hewan, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian berfirman kepada Musa, Musa, ada umatmu sekarang yang meninggal. Dia sekarang dianggap fasik oleh orang kampung dan tidak diselenggarakan, dikuburkan. Dia ditaruh di atas tahi hewan. Musa, engkau cari itu orang, lalu engkau selenggarakan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Musa patuh saja. Kemudian dicari orang itu ke kampung, orang tunjukkan orang itu ada pemuda yang ditaruh mayatnya di atas tahi hewan. Musa tidak bertanya banyak, diambil orang pemuda itu lalu diselenggarakan, dikuburkan. Selesai dikuburkan baru dia kemudian bertanya, orang ini sudah dianggap fasik, tapi Allah masih tetap juga disuruh selenggarakan. Dia maka ya Allah, orang ini fasik dalam pandangan manusia, ya Allah, tapi kenapa engkau Allah menyuruh aku untuk menyelenggarakannya? Kata Allah, Musa, ketahuilah orang ini memang tidak pernah berbuat sedikit kebaikan pun di dunia ini, tapi menjelang detik-detik dia meninggal, dia akui kesalahannya Musa, lalu dia mohon ampun atas kesalahan. Bayangkan, Bu, ya? Tidak pernah berbuat kebajikan, saya sakit Allah, kan? Ya. Detik-detik meninggal, nyakui kesalahannya, lalu mohon ampun pada Allah. Allah ampuni dia. Allah ampuni. Andai kata umat, semua manusia di dunia ini melakukan hal yang sama seperti pemuda ini, kata Allah, pasti akan aku ampuni. Jadi meraih ampunan Allah itu mudah, Bu. Mudah. Kata Allah itu sayang kepada manusia. Iku aja aku sampaikan, makhluk yang paling disayang Allah itu bukan malaikat. Makhluk yang disayang Allah itu bukan jin, bukan. Makhluk yang disayang Allah itu manusia. Manusia. Makanya ketika kita bersalah, kita tidak lari, tidak mengadu kepada Allah. Itu yang membuat Allah sedih. Ya. Awak bersalah, awak berdosa, tapi awak tidak lari ke Allah, tidak mengadu ke Allah. Allah sedih ini. Ya. Allah sedih kalau kita melupakannya. Allah sedih. Karena
kita ini adalah makhluk kesayangan Allah, bukan jin, bukan malaikat, bukan iblis, bukan makhluk. Yang nama makhluk kesayangan Allah itu manusia. Ya. Jadi Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Andai kata semua manusia melakukan hal yang sama seperti pemuda ini, pasti akan aku ampuni dosanya. Ya kan? Tidak pernah berbuat seketik kebaikan. Awalnya sholat je, lay puasa je kan, sedekah, lay je seketik walaupun 1000 masuk ke tayu. Bahkan pokok lay je tu. Tapi ini tidak pernah sedikit pun berbuat kebajikan. Dia sudah mengatakan, mengakui 3 kesalahannya, wahai Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan memohon ampun atas 3 kesalahan itu. Apa kata Musa? Mana yang 3 itu, wahai Allah? 1. Apa doa pemuda ini ketika dia mau meninggal? Allah, aku memang orang fasik, wahai Allah. Aku banyak membuat kejahatan, aku banyak membuat kemaksiatan. Sehingga orang mencapku sebagai orang fasik. Tapi engkau tahu hatiku, ya Allah, bahwasanya aku sebenarnya benci kepada perbuatan yang tidak baik itu. Hati ketekmu sebenarnya benci, tapi batinmu tidak bisa menolak, ya Allah. Batinku tidak bisa menolak, karena di dalam diriku ada hawa nafsu, ada pengaruh teman, ada pengaruh lingkungan, ada pengaruh setan. Iku yang tidak mampu memenang, pada hati ketekmu sedang benci terhadap perbuatan yang tidak baik ini. Engkau paham itu, ya Allah, maka ampuni dosaku, ya Allah. Itu 1. Jadi konsep menerima firman itu pertama, akui kesalahan, lalu mohon ampun atas kesalahan itu. Ibu bangun nanti tahajud malam, kalau ada punya salah, akui kesalahan kita dulu, lalu kemudian mohon ampun kesalahan. Itu katanya, Allah, aku sebenarnya benci, aku kok benci terhadap kejahatan itu, ya Allah. Tapi hatiku tidak bisa menolak, karena hamba lemah kelemahannya. Oleh sebabnya itu, ampuni dosamu, ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata pemuda? Wahai Allah, seluruh penduduk kampung mencapku sebagai orang fasik. Memang tidak pernah berbuat sedikit pun kebaikan sepanjang hayatku, ya Allah. Tapi ketahuilah bahwa aku lebih suka kepada kebaikan daripada kebatilan, ya Allah. Aku lebih suka kepada yang elok-elok daripada yang tidak. Tapi batinku tidak bisa menolak, ya Allah. Maka ampunilah dosaku. 2. Yang ketiga, Allah, aku ini memang orang lemah, ya Allah. Jadi itu punya. Coba saya lihat tadi, iblis tadi kan mengakui kesalahan itu yang tidak mau. Itu kunci, Pak. Mengakui kesalahan. Kalau diakui kesalahannya, Allah ampuni iblis, Pak. Ya Allah. Adam mengakui kesalahannya. Ini tidak mau mengakui kesalahannya. Nah, coba lihat pemuda yang kaya. Ya Allah, aku sebenarnya memang tidak pernah berbuat kebajikan sedikit pun, tapi aku lebih suka kepada orang-orang soleh daripada kelompok orang-orang tidak soleh. Jadi kalau kita ingin husnul khotimah, kuncinya 1, bersamalah dengan orang-orang soleh. Kalau kita ingin husnul khatimah, kehidupan yang lebih baik kita, di akhir hayat kita hidup dengan meninggal dengan baik, bersama dengan orang-orang soleh. Nah, jamaah itu bukan sholat berimam-imam, berjamaah itu bersama. Keterikatan batin kita kuat, Pak. Ya, kuat ya, dengan antara. Sehingga tidak datangnya orang sholat sebulan itu kemana? Dia tidak sakitnya. Gitu caranya, Pak. Nah, tahu. Jadi kalau dia tahu, dia pengurusnya tahu jamaahnya yang biasanya hadir tidak hadir. Pasti nyatanya, si fulan tuh kemana? Ibu tuh kemana? Begitu cara Rasulullah, Pak. Tidak nampak adanya kamu sholat, pasti nyatanya. Lalu kemudian, oh si fulan tuh sakit, ayo kita cari sama-sama. Itu yang berjamaah, Pak. Yang berjamaah. Keterikatan batin kita antara satu jemaah dengan jemaah yang lain. Jadi inilah sebabnya pemuda ini dia mengatakan, ya Allah, kalau aku disuruh memilih, ya Allah, mana yang aku pilih antara orang soleh dengan orang tidak soleh, pasti akan mendulukan kepentingan orang soleh, ya Allah. Tapi batin pun tidak mampu, ya lemah. Ampuni aku, ya Allah. Nah, 3 detik-detik meninggal, nyakui kesalahan, lalu mohon ampun pada Allah. Allah jadikan dia husnul khotimah. Bayangkan, Pak. Jadi husnul khotimah itu salah satunya adalah meraih maghfirah Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ada dalam hadis Sahih Bukhari, sering kita dengar, Pak. Orang yang membunuh ke 99 orang yang itu satu surat. Kan dicap langsung, Pak. Tokoh agama tuh. Apa kata engkau sudah membunuh 99 orang? Sekarang engkau ingin menghayati ampunan Allah? Tidak bisa. Nah, ini orang yang tidak bijak menghadapi. Banyak tokoh agama seperti itu sekarang. Jadi orang mengadu dia ingin bertobat, ya. Terimalah, beri dia jalan. Hak untuk diterima atau tidak itu adalah hak Allah SWT, bukan hak kita. Memang kita yang punya bapak kita punya surga, enggak kan? Nah gitu. Jadi Bapak yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya mari di bulan Ramadan ini
kita raih maghfirah Allah. Karena kata maghfirah itu dekat kepada kata jannah, di ujungnya dekat kepada muttaqin. Itulah sebabnya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita baca, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau la tattaqun, la diakui Allah sebagai orang muttaqin, kita yakinlah kita sudah meraih maghfirah Allah. Insyaallah surga menunggu kita nanti ketika kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita. Bapak Ibu, silakan kita beraktivitas sebagaimana biasa. Awali segala kegiatan dengan aktivitas membacakan nama Allah Subhanahu wa taala, dan tetap kuatkan niatan kita untuk dalam beberapa hari ini kita masih tetap bertahan baik dalam ibadah sunnah pada malam hari atau kajian-kajian ilmu kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.